Dan kita akan lanjutkan dengan talk show. Nah, cara strategis meningkatkan citra kota dan kawasan wisata. Ini menjadi talk show selanjutnya yang akan kita hadirkan. Kami mengundang kepada Bapak Farid Subkan yang akan menjadi moderator pada talk show kita kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namong buddhaya, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Setelah kita mengikuti agenda sebelumnya penghargaan tentang Smart City, kali ini pada sesi yang kedua saya sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hermawan Kartajaya. Beliau adalah pakar pemasaran, ya, marketing dan juga branding. Beliau one of 50 guru bersama Bapak Philip Kotler saat ini sebagai CEO dan Chairman kalau saya nggak salah Markplus Inc. ya, Markplus Incorporated. Saya sendiri Farid Subhan sebagai CEO City Asia Incorporated dan juga sekaligus sebagai pendamping gerakan Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah saya ikut mendampingi gerakan ini sejak pertama kali, ya, tahun 2017. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, sampai hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mendampingi 100 kota dan kabupaten dalam gerakan menuju 100 Smart City tahun 2017 sampai tahun 2019, dan tahun 2021 ini kita semua bersama-sama mendampingi kawasan Ibu Kota Negara Baru, ya, dan juga kawasan strategis pariwisata nasional. Dan dalam konsep Smart City yang kita kembangkan sejak tahun 2017, dari dimensi pembangunan Smart City ada 6, ya. 6 itu Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, dan ada satu dimensi yang sangat penting sekali, yaitu Smart Branding. Kenapa ada Smart Branding? Karena setelah dikaji, saya melakukan pengkajian tentang Smart City itu lumayan lama, 1 tahun penuh, ya. Saya melakukan kajian literatur dan juga mengamati perkembangan dari pemerintah daerah. Salah satu kelemahan kita setelah kita melakukan kampanye perbaikan tata kelola birokrasi melalui smart government atau dulu e-government, hari ini sudah berubah menjadi SPBE. Kita sangat lemah sekali dalam menjadikan kota dan kabupaten kita itu menjadi kawasan yang layak untuk pariwisata, untuk turis lokal maupun mancanegara. Kemudian juga layak untuk investasi dan perdagangan. Nah, pada sesi kali ini, sesi yang sangat penting sekali, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati acara kali ini. Telah hadir di tengah-tengah kita, selain Bapak Hermawan Kartajaya secara online dari Kementerian Bappenas, ya, Bapak Leonardo A.A. Teguh Sambodo, ya, beliau Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara dari Kemenparekraf ada Ibu Oneng Setia Harini, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Untuk itu yang pertama saya persilahkan Bapak Hermawan Kartajaya untuk di atas panggung. Silahkan Pak Hermawan, saya undang untuk ke atas panggung. Silahkan Pak. Oh ya, baik. Ternyata baru diinformasikan Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno juga sudah di tengah-tengah kita secara online. Pak Hermawan silakan naik ke depan, Pak. Berdiri, Pak, ya. Baik, selamat datang Pak Sandiaga Uno. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Pak Sandi, meluangkan waktunya. Baik, saya akan mulai sesi yang pertama. Saya persilahkan ke Pak Sandiaga Uno. Jadi mungkin ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Sandi.
terkait dengan peran city branding untuk meningkatkan pariwisata nasional ini, dan terutama bagaimana peran pariwisata dan branding ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga menarik investasi dan meningkatkan perdagangan gitu ya, TTI. Nah Pak Sandi, pertanyaan saya yang pertama, apa harapan dan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini untuk memperkuat branding wisata kawasan strategis pariwisata nasional dan juga daerah-daerah lain yang hari ini sudah menjadi bagian dari Smart City, dan kami semua sangat berharap bahwa dengan adanya gerakan Smart City ini juga mendorong pemerintah daerah, kota, kabupaten di seluruh Indonesia ini untuk memperkuat pariwisata nasional. Saya persilahkan Pak Sandi, kurang lebih waktunya 3 menit sampai 5 menit. Terima kasih Pak Sandi. Masih belum bisa terdengar teman-teman, barangkali bisa di-setting. Cek. Ya, sudah terdengar dengan baik Bang Sandi. Baik, terima kasih Pak Suban dan Pak Hermawan. Juga ada Pak Joni, Plate, dan seluruh kepala daerah atau yang mewakili yang berhasil mendapatkan award. Saya ucapkan selamat dan saya hadiahkan untuk Kemenkominfo dan para pemenang 2 bait pantun. Pergi ke Gambir naik bis dari Bekasi. Macet jadi naik ojek lewat jalan pintas. Cakep. Mari tingkatkan sinergi dan kolaborasi. Cakep. Kita dukung program Kota Cerdas. Ya, mungkin. Ya, silakan dilanjutkan. Malam mingguan duduk di taman. Cakep. Sambil makan dan mendengarkan cerita. Cakep. Berbagai strategi akan terus kita upayakan. Cakep. Demi tingkatkan citra kota dan kawasan wisata. Terima kasih Pak Joni atas acaranya yang luar biasa. Saya sendiri sangat mengikuti tentang Smart City ini mulai dari awal, dari sisi bisnis sampai saya bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beruntung ada Jakarta Smart Cities yang menjadi pusat dari seluruh data driven policies atau kegiatan, bukan hanya branding, tapi justru lebih kepada pengumpulan data untuk mengambil kebijakan. Kita bisa mengerti pada saat itu bahwa lapangan pekerjaan menjadi isu utama di DKI Jakarta. Oleh karena itu kita luncurkan beberapa kegiatan. Dulu ada yang bernama OKOC yang berubah menjadi Jackpreneur, dan setelah itu juga harga-harga bahan pokok yang disolusikan melalui kartu Jakarta Pintar Plus dan kartu sembako. Di Kemenparekraf kami melihat bahwa citra kota dan kawasan pariwisata ini merupakan satu hal yang saling berhubungan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungan Kemenkominfo dalam mempersiapkan destinasi wisata. Seperti kita ketahui di belakang saya ada 5 destinasi super prioritas. Ada Labuan Bajo, ada Likupang, ada Danau Toba, ada Mandalika, dan tentunya Borobudur. Di masing-masing destinasi super prioritas ini Kemenkominfo hadir dengan program-program baik kerjasama dengan operator maupun Bakti Kominfo hadir untuk melayani para wisatawan yang selalu membutuhkan jaringan interkoneksi internet untuk bisa berwisata dan juga berkegiatan ekonomi kreatif. Strategi kami pada destinasi wisata baik yang 5 super prioritas dan destinasi pariwisata prioritas Mas Suban adalah bagaimana fokus kita pada ICT readiness. Karena di sini posisi kita masih di posisi 67, padahal kita adalah bagian daripada G20. Untuk Travel and Tourism Competitiveness Index, kami betul-betul
ingin lebih berkolaborasi karena dari sisi ICT readiness begitu kita breakdown, Indonesia tertinggal di belakang Singapura, Malaysia, dan Thailand dari segi negara ASEAN untuk kualitas destinasi. Ada beberapa poin yang harus kita tingkatkan. Pertama, dari segi presentasi populasi internet users, fixed broadband internet subscription, mobile cellular telephone subscription, dan juga ada mobile network coverage, dan quality of electricity supply. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Menteri. Bersama Bu Oneng di sini kita ingin melihat bahwa key success factor atau citra pariwisata yang berbasis brand equity dan juga berbasis market intelligence ini bisa kita tingkatkan dengan kemitraan. Nah, saya ingin mengakhiri sambutan singkat ini untuk mengapresiasi masing-masing daerah yang sudah mendorong kesiapan destinasi baik dari segi promosi, SDM pemberdayaan masyarakatnya, industri dan investasi, protokol kesehatan, serta ekonomi kreatif. Di Kominfo ada Pak Boni yang dulu bertanggung jawab pada Pusdatin kami, sekarang kembali ke rumahnya di Kominfo, dan juga ada Pak Sani yang sangat mengerti bagaimana ekonomi kreatif juga kita akan dorong sebagai bagian daripada satu ekosistem, sehingga nanti jika kita kumpulkan dengan sinergi dan sinkronisasi yang baik, maka pariwisata dan ekonomi kreatif yang sekarang nomor 3 terbesar di dunia setelah Amerika dan Korea bisa terus meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih. Saya ini terlama rekor. Saya hadir di Zoom mulai dari tadi jam 10 sampai jam 12, termasuk tadi juga ada acara dengan Pak Wapres yang saya prioritaskan acara Pak Joni ini karena kami melihat pentingnya sektor ICT untuk peningkatan travel and tourism competitiveness index. Pak Joni ini geraknya cepat sekali. Saya baru pulang dari NTT, beliau begitu merespon beberapa permintaan kita untuk gerak cepat di Wairebo maupun di Kabupaten ND. Dan saya juga terima kasih Pak Hermawan Kertajaya ini, karena ini bapaknya marketing pariwisata kita. Dia adalah Chief Advisor dari kami. Selanjutnya Pak Hermawan mungkin lebih paham bagaimana kita membangkitkan citra kota dengan fokus pada pemasaran berbasis smart city. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Supan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Joni. Pak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sandi atas persediaannya hadir di tengah-tengah kesibukannya ya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pada pemateri berikutnya ya, kepada Bapak Leonardo AA Teguh Sambodo. Apakah sudah di tengah-tengah kita Pak Leonardo? Sudah Pak. Oh iya, bisa ditampilkan Bapak Ibu panitia. Halo Pak Leonardo. Ya Pak. Baik, tadi sudah disampaikan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk mendorong melakukan sinergi berbagai kawasan wisata nasional dan supaya bisa antara satu dengan yang lain bisa berkolaborasi, dan juga berbagai program-program yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk mendukung program pariwisata nasional. Berikutnya kita ingin tahu dari sisi Bappenas Bapak Ibu ya, bagaimana kira-kira perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas dalam melakukan revitalisasi pembangunan pariwisata nasional ya, terutama kalau kita mengamati berbagai persoalan dalam konteks pembangunan pariwisata. Kalau istilah saya, persoalan kita itu namanya AHA ya. AHA itu adalah Access, Hospitality, dan Amenities. Kenapa? Karena kalau kita pergi, saya kebetulan kemarin tuh hampir sebulan di kawasan Toba gitu ya. Kalau kita landing di Kuala Namu, mau menuju ke Samosir, mau menuju ke Pakpak Barat, mau menuju ke Dairi, itu transportasi susah, itu akses gitu ya.
Kemudian belum kita bicara tentang hospitality. Hospitality itu bagaimana hotel itu memberikan pelayanan yang standar internasional. Bagaimana layanan-layanan publik termasuk toilet dan lain sebagainya itu juga memiliki standar yang bagus gitu, yang civilized gitu ya, yang berbudaya. Dan juga amenitas ya, bagaimana lingkungan pendukung. Kalau kita pergi ke Danau Toba, tentu kita tidak hanya ingin menikmati jet ski atau banana boat yang ada di Danau Toba, tetapi juga mungkin ada layanan wisata lain yang juga mungkin membuat keluarga kita itu menjadi menikmati hal tersebut. Begitu juga misalnya kayak kawasan Bromo Tengger Semeru gitu ya. Semenjak saya mungkin masih mahasiswa, saya kebetulan juga orang Jawa Timur, itu beberapa bulan yang lalu saya juga banyak mengunjungi kawasan Bromo begitu ya. Dan menurut saya tidak banyak yang berubah ya, terutama amenitasnya. Bahkan di kawasan satu kecamatan di atas itu saya lupa namanya, sampai sekarang juga air itu masih kesulitan gitu ya. Nah, bagaimana peran dari Bappenas merencanakan dan mensinergikan gitu ya pembangunan nasional itu untuk mendukung program pariwisata nasional, terutama dalam AHA ini ya, jadi akses, hospitality dan amenitas, dan juga mungkin pemerintah memiliki hal-hal lain ya yang bersifat strategis dalam konteks perencanaan pembangunan. Silakan Pak, waktunya kurang lebih sekitar 5 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Subhan untuk pengantarnya. Yang saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Hermawan. Semoga suara saya juga terdengar jelas. Kami di Bappenas memiliki mungkin akan lebih baik kalau saya sedikit share kepada Bapak Ibu kalau boleh ya. Mungkin sudah terlihat bahwa dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 kami sebenarnya sudah melihat bahwa kita tidak cukup untuk bisa memasarkan destinasi pariwisata kalau destinasinya belum siap. Oleh karena itu kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden bagaimana 10 destinasi pariwisata prioritas yang kemudian 5 diantara menjadi super prioritas ini bisa disiapkan lebih lanjut. Jadi tidak saja disiapkan dari segi aksesibilitasnya, SDM-nya, industrinya, tapi juga bagaimana kemudian kementerian lembaga yang mengampu dan mendukung pembangunan pariwisata ini bisa digabungkan. Beberapa diantaranya juga kemudian dituangkan kembali di rencana tahunan, seperti di tahun 2022 karena fungsinya adalah di pemulihan dan juga diversifikasi pariwisata. Kami melihat bahwa yang menjadi perbaikan dari komponen dari Citra tidak saja untuk menyiapkan wisatawan untuk bisa kembali hadir, tapi juga memastikan adanya penerapan protokol kesehatan yang baik. Kementerian Pariwisata sudah menerapkan CHSE ya, standar CHSE ini. Dan pada saat yang sama kami juga melihat bahwa beberapa kementerian sudah mengarahkan dukungannya untuk tourism hub, pengembangan tourism hub, menata kembali mana jalur masuk, kemudian mana kemudian jalur transit, dan hal-hal ini akan mempengaruhi juga kemudahan dari sektor pariwisata. Jadi kami melihat bahwa pengembangan dari sektor pariwisata ini perlu komprehensif dan juga perlu melibatkan banyak kementerian lembaga. Salah satu juga yang sudah disebut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah berkaitan dengan integrasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif ini kemudian bisa meningkatkan kemasan secara lebih baik, mendiversifikasi atraksi menjadi lebih bernilai tambah tinggi, dan mungkin ada ide-ide baru yang kemudian berkembang menjadi atraksi baru di setiap destinasi. Bagian yang lain adalah dari kementerian lembaga ini biasanya punya rencana masing-masing. Ada rencana infrastruktur, rencana pembangunan bandara sendiri, rencana pembangunan jalan, rencana penataan ruang. Nah, ini kami coba satukan. Kebetulan kami bersama-sama dengan Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian PUPR dan BKPM sudah mengampu satu program yang merupakan kerjasama Indonesia dengan Bank Dunia, dan itu diwujudkan dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan. Ada Integrated Tourism Master Plan yang sudah diselesaikan, yaitu Danau Toba, Lombok Gili Tramena, dan Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. Lombok Gili Tramena ini Integrated Tourism Master Plan-nya baru saja
ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021. Intinya adalah melihat dari supply and demand dari sektor pariwisata, kemudian direfleksikan kepada penyiapan destinasi seperti apa yang perlu dilakukan. Dan dari situ kemudian bisa disusun bagaimana rencana aksi untuk bisa menangani isu-isu yang berkembang di setiap destinasi. 3 sudah selesai, 1 sudah ditetapkan menjadi Perpres, 2 lainnya ini dalam waktu dekat, dan ada 5 yang sedang disiapkan pada tahun ini dan tahun depan untuk penyiapan Integrated Tourism Master Plan-nya. Harapannya apabila ini bisa dikembangkan, ini contohnya untuk Lombok, ini bisa diintegrasikan bagaimana pola pengembangan pariwisata di setiap destinasi. Lombok memiliki kekhasan di mana pariwisata yang potensi besar ada di pantai selatan, yang kemudian bisa kemudian menjalin pola perjalanan yang baik, branding yang baik dengan Senggigi dan 3 Gili yang sudah brandingnya cukup kuat, dan juga mendukung pariwisata yang sifatnya konservasi yang ada di sekitar Rinjani. Dan hal-hal ini yang kemudian menjadi satu terobosan bagaimana kami bersama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi berusaha mendorong adanya perbaikan dari destinasi sehingga bisa mendukung dari sisi citra, pembangunan citra dan pemasarannya. Ini adalah beberapa hasil yang sudah diperoleh dan tentu saja ITMP itu, Integrated Tourism Master Plan, menjadi basis bagi kementerian lembaga untuk kemudian mengalokasikan dukungannya untuk setiap destinasi pariwisata. Ini contoh untuk Lombok Mandalika di mana berbagai kementerian lembaga mendukung, termasuk diantaranya Pemda. Hal-hal yang lain yang kami lakukan di Bappenas adalah tentu melihat dari apa yang tadi juga sudah disebutkan, bagaimana daya saing dari destinasi atau kawasan pariwisata perlu terus ditingkatkan, terutama apabila kita melihat lingkungan berkelanjutan dan kemungkinan adanya dukungan dari kesiapan TIK dengan adanya disrupsi yang ada sekarang, di mana penggunaan digitalisasi semakin meningkat. Jadi smart tourism mungkin menjadi salah satu smart tourism ini mungkin smart tourism cities mungkin menjadi salah satu bagian yang perlu dikembangkan ke depan. Kami juga melihat mungkin ke depannya penggunaan big data ini perlu dikedepankan. Kementerian Pariwisata dan BPS sudah menggunakan big data analisis dengan mobile positioning data untuk menganalisis jumlah pergerakan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang di daerah perbatasan. Dan ini menjadi salah satu perbaikan dari database yang kami miliki berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Mobile positioning data juga akhirnya digunakan untuk mengukur pergerakan dari wisatawan Nusantara, sehingga mungkin dalam waktu dekat ada koreksi dari berapa data realisasi dari wisatawan Nusantara. Dan hal-hal ini akan memperbaiki bagaimana kita bisa merespon kebutuhan wisatawan dan juga memperbaiki citra dari destinasi wisata. Banyak sekali komponen dari big data analisis yang bisa digunakan, dan tentu saja kolaborasi bersama ini perlu dilakukan. Hal yang mungkin terakhir adalah dalam RPJMN kami seringkali memberikan koridor adanya ide-ide baru yang kemudian dicantolkan di RPJMN dan kemudian menjadi rujukan bagi kementerian lembaga untuk berkreasi untuk merespon dari tren pengembangan pariwisata terbaru. Contohnya adalah pariwisata yang bermakna, edu-volunteerism, di mana dari sisi permintaan sudah tumbuh gerakan-gerakan pariwisata yang mengarah kepada edukasi, volunteerism, scientific dan juga akademia. Dan hal-hal ini mungkin menjadi salah satu peluang bagaimana Indonesia bisa merespon ini. Dan tentu akan sangat relevan kalau kota yang difungsikan sebagai smart tourism cities ini bisa merespon adanya pergerakan dari waktunya tinggal 1 menit Pak Teguh. Baik Pak. Dan tentu kami berharap ke depannya lebih banyak kolaborasi yang bisa ditingkatkan sehingga bisa mengurangi adanya dampak-dampak yang kurang memitigasi dampak-dampak yang ada dari
datangnya turis karena semakin tingginya minat berwisata, apalagi nanti mungkin pemulihan minat berwisatanya cukup tinggi, dan tentu yang diharapkan kita bisa menjaga kolaborasi ini sehingga destinasinya juga daya dukungnya bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah tentu citra harus berujung kepada kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan dan pembangunan ekonomi lokal itu yang menjadi inti dari perbaikan baik itu destinasi maupun citra pariwisata di Indonesia. Mungkin Baik. itu dari saya sebagai pengantar untuk. Terima kasih Pak Teguh ya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi sangat penting sekali untuk kita semua bersama mengambil sebagai satu guideline gitu ya, bahwa pembangunan smart city dalam konteks branding terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata itu tidak mungkin terjadi menurut pengamatan saya juga ya. Tadi slide yang terakhir adalah solusi ini adalah sinergitas antar pemangku kepentingan. Nah ini yang menurut saya koordinasi antara teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dari kota, kabupaten, terutama kalau dalam konteks pemasaran kawasan wisata ya. Jadi misalnya kawasan Bromo, Tengger Semeru itu antara Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota dan Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan lain-lain dan sekitarnya. Maka perlu sebuah koordinasi yang sangat intensif, baik itu dari pemerintahannya, dengan provinsi, dengan pemerintah pusat, dan juga dengan swasta tentunya. Itu juga sangat penting sekali karena pembangunan tidak akan bisa terjadi kalau tidak melibatkan swasta. Dan tujuan dari pembangunan adalah bagaimana mendorong swasta itu meningkatkan produktivitinya sehingga berkontribusi untuk negara ya, untuk penerimaan negara dalam konteks pajak, termasuk kedatangan wisatawan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Teguh ya atas sharing yang dilakukan. Dan sesi yang terakhir dan juga yang kita tunggu-tunggu, Pak Hermawan adalah guru saya 11 tahun bersama beliau, dan beliau saya sangat beruntung bisa bekerja bersama beliau sebelumnya. Ada waktu kurang lebih 5 menit Pak Hermawan, silahkan dipresentasikan. Saya izin turun saja ke bawah supaya lebih enak. Saya cuma punya 3 slide untuk dijelasin. Sekarang judulnya dulu, mana judulnya? Mana slide-nya saya kok enggak keluar ini. Nah, jadi kalau kita ngomong TTI, Tourism Trade Investment, semuanya destinasi. Panitia mohon slide-nya ditampilkan sebentar ya. Slide-nya mohon ya, sudah. Jadi kota atau kabupaten itu ya cities, ya destination untuk TTI. Dan itu kalau tidak di branding, Anda bersaing dengan ratusan kota kabupaten. Branding itu kayak mangkoknya, isinya mangkok itu adalah produk dan customer. Jadi marketing itu cuma 3, produk, customer, brand. Nah brand itu bukan logo, bukan tagline. Brand itu mangkoknya, strategiknya, wadahnya. Jadi kalau kota Anda dan kabupaten Anda tidak di branding, Anda bukan Bali loh. Kalau Bali enggak usah di branding, brandnya jadi sendiri udah. Nah jadi memang harus usaha branding ya. Dan hari ini Kominfo mengambil inisiatif bukan cuma bagi wording, tetapi juga punya Smart City Branding bersama Mas Farid ini ya. Kenapa 2030? Karena 2030 itu puncaknya SDG. Itu dunia baru. Jadi kalau Anda sekarang pandemi tidak nyiapkan untuk SDG, rugi. Sekalian di branding untuk 2030. Banyak yang bilang kenapa kok enggak COVID aja? COVID harus COVID. Tapi kalau ngurusi COVID tok enggak bisa. 2024 kan pergantian pimpinan. Anda siapkan mulai sekarang. Supaya rakyat tahu, ini loh pemimpin saya ternyata tidak peduli bupatinya siapa, wali kotanya siapa yang terpilih di 2024, peduli akan visi, misi, values. Ya, next. Nah ini lihat ini. Loh nanti dulu yang tadi. Sekarang ini 21-22, pandemi ke endemi. Jadi kalau Anda tidak melakukan sekarang, ruwet. 23, 24, 25 itu percaya saya.
enggak tak karu-karuan, politik masuk, iya toh? Sekarang Anda kepala daerah, nanti kalau sudah 2-3, sudah mulai politik masuk dan menuju ke SDG, ya, genset, berubah semua. Jadi siapkan branding Anda mulai sekarang untuk 2030. Next. Nah, marketing is digital anyway. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi digital itu. Digital city itu sudah harus. Cuma sekarang masalahnya di antara digital itu ada humanity-nya tidak. Sekarang taruhannya di dalam teknologi dipakai, smart city dipakai itu bagaimana humanity culture menurut daerah masing-masing. Itu dicampur untuk create impact. Impact-nya ya apa? SDG itu bukan harus cuma lingkungan apa-apa buang uang untuk menghasilkan uang. Impact-nya itu menghasilkan uang. Jadi kalau Anda ke lingkungan, orang makin mau invest, orang mau makin dagang, orang mau makin turis akan datang, importir akan datang, investor akan datang, akan melihat itu. Bukan cuma asal Anda kaya, Anda bagus, enggak, humanity. Dan strategik apa enggak? ESG itu environment, social, sama governance. Hati-hati loh, governance itu korupsi, jangan sampai kena. S itu sosial, human, E itu environment. Jadi jangan tactical. Produk sama customer itu tactical. Wadahnya itu, mangkoknya itu branding. Terakhir, saya cuma mau ngomong terakhir. Nah, ini contoh bagaimana kita nggarap Karanganyar. Mana Karanganyar? Ulang tahun saya kebetulan sama dengan Karanganyar 18 November. Jadi waktu saya 73 tahun lalu, Karanganyar 103. Jadi di branding lah Karanganyar 2030. Mana ini? Satu lagi, nah ini cuma contoh aja. Jadi visi 2030, Life Center Nusantara. Jadi bupatinya kepengen, loh saya itu sesuai dengan model saya. Pak Harto lahir sana, Pak Harto dikubur sana, Pak Jokowi lahir di sana, kemudian perjanjian Giyanti itu dari sana. Saya kepengen jadi Life Center Nusantara, visi. Goalnya 2025 opo? Oh, melewati kolaborasi, dan 2022 targetnya adalah UKM duluan, ya. Nah, ini yang harus dibikin. Sederhana aja, vision, mission, dan values-nya yang baru itu apa? Sesuai dengan daerah masing-masing. Itu aja. Waktunya habis. Baik. Farid, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat singkat tapi sebenarnya sangat disayangkan sekali ya, hari ini narasumber luar biasa sekali. By the way, terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian benar-benar menjadi smart city dan branding bisa mengantarkan daerah Bapak Ibu sekalian sebagai daerah yang pertumbuhan ekonominya maju dan masyarakatnya sejahtera. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaannya Bapak Farid Subhan sebagai moderator dan juga Bapak Hermawan karena sudah mengisi sesi hari ini.